Dan sekali lagi saya pertegas, ini bukan sawit perusahaan, ini adalah sawit milik swadaya. Dan untuk rekan-rekan silakan berkomentar apabila ada yang dipertanyakan. Saya akan sebisa mungkin menjawab dari pertanyaan rekan-rekan ya. Dan seperti janji saya tadi, saya akan turun melihat langsung atau real bagaimana keadaan sawit ini ya. Jadi saya akan coba turun untuk memastikan rekan-rekan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Filiala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih untuk rekan-rekan pembudidaya tanaman kelapa sawit ya, yang tentunya hingga sejauh ini dengan senantiasa merawat kebun sawitnya dengan rasa semangat ya. Dan untuk para rekan-rekan yang sedang memulai ataupun yang masih tahap perawatan, semangat untuk kalian semua. Tentunya di balik kesemangatan kalian akan ada hasil yang menjanjikan ya untuk kebun kelapa sawit kita. Dan rasanya sangat bangga sekali ya terhadap kalian yang mampu berdiri kokoh tanpa kenal lelah merawat dan menjaga kebun sawitnya hingga sejauh ini. Tentunya itu semua butuh perjuangan yang sangat berat ya. Tapi untuk rekan-rekan di rumah, jangan khawatir, apa yang kita kerjakan pasti akan menemukan titik baiknya ya, yaitu dengan penuh rasa kesabaran untuk merawat kebun kita. Dan perlu diketahui, untuk video yang saya buat ini bukan sawit milik perusahaan atau PT ya. Ini adalah milik pribadi, mandiri atau perseorangan. Namun di sini bedanya, sawit ini dikelola oleh KUD ya, atau Koperasi Unit Desa, yang dimana kita sebagai pemilik sah hanya menerima gaji dan menerima pembukuan dari KUD secara rinci atau yang sangat mudah kami pahami ya. Dan kami sebagai pemilik sah tidak perlu merawat atau menjaga kebun kami secara intens lagi ya, karena sudah dipasrahkan oleh KUD. Makanya kita tidak perlu susah payah lagi. Namun tetap saja jika ada kurang pas ataupun ada sesuatu yang mengganjal di pikiran kita, kita tetap saja bisa menanyakan di KUD untuk memastikan kebenarannya. Jadi makanya di sini sangat terbuka sekali ya, dari mulai anggota hingga pengurusan KUD-nya sangat baik sekali, semua sudah diporsikan dengan baik. Makanya kami 99% percaya akan Koperasi Unit Desa ini ya untuk mengolah lahan kita, dan terbukti untuk keberhasilannya sangat besar sekali ya dari pemasaran kita ke KUD. Nanti saya akan turun ya untuk memperlihatkan satu persatu populasi sawit yang saya video ini ya dari bawah. Ini terlalu tinggi, makanya untuk realnya masih belum jelas ya. Nanti saya akan turun di akhir video untuk memperlihatkan ke rekan-rekan bagaimana keadaan kelapa sawit kita ya, yang kita pasrahkan ke KUD. Dan di sini saya ingin mempertegas lagi ya bahwa memang di sini kelapa sawit ini tidak ada embel-embel dari perusahaan atau PT ya. Ini mutlak kami kerjakan sendiri atau anggota kami yang mempekerjakan semua. Jadi tidak ada embel-embel dari perusahaan atau PT. Hanya saja dulu waktu pembelian bibitnya kita memang beli di perusahaan atau PT ya. Kita belum belajar mengenai tahap pembibitan atau penanaman bibit kelapa sawit ya di polybagnya, kita belum belajar. Jadi masih kita beli di perusahaan untuk bibit kelapa sawitnya. Dan untuk rekan-rekan di rumah, pokoknya intinya semangat ya dalam merawat kebun sawitnya. Saya sangat bangga sekali pokoknya melihat rekan-rekan ini mandiri atau swadaya merawat dan menjaga kebun sawitnya, tidak tergantung pada perusahaan. Jadi kalaupun kita di perusahaan itu hanya menjadi apa ya, sangat tidak terhormat kita ya. Jadi kita hanya menjadi babu di negara sendiri ya, karena memang banyak sekali perusahaan yang ada di Indonesia ini dinaungi oleh perusahaan asing sebagian besarnya, dan kita hanya sebagai pekerja ya. Ini sangat memprihatinkan ya untuk kita yang memiliki negara hanya menjadi pekerja, dan
untuk orang asing menjadi pemilik perusahaan ataupun pemilik kebun sawitnya sangat disayangkan sekali. Dan perlu rekan-rekan ketahui, untuk harga kelapa sawit ini secara tidak langsung perusahaan ada berpengaruh ya dalam kenaikan atau penurunan harga buah sawit. Jadi secara tidak langsung perusahaan ikut andil ya. Sekilas kita bisa lihat dari luas lahan yang perusahaan miliki ya. Jadi tidak menutup kemungkinan perusahaan tetap ikut andil dalam kenaikan ataupun penurunan harga buah sawit di Indonesia ini. Jadi tidak banyak lagi yang bisa saya sampaikan. Seperti yang saya janjikan tadi, untuk akhir video saya akan perlihatkan lebih dekat lagi populasi sawit yang ada di bawah ya. Semoga termotivasi. Dan di sini saya kenapa tidak menggunakan bahasa-bahasa yang menyudutkan penonton ya, karena memang saya masih awam. Kemudian saya yakin juga penonton saya masih awam, kita sama-sama belajar. Saya tidak menggunakan bahasa-bahasa yang tidak mudah dipahami ya oleh penonton. Oke, kita langsung coba aja turun ya untuk melihat detail sawitnya. Nah, jadi seperti ini Pak ya untuk sawit kita yang shoot dari atas tadi. Saya tidak ada kebohongan di sini ya, memang real di sini sawitnya seperti ini. Dan saya bisa katakan 80% populasi sawit di sini seperti ini Pak ya. Dahulunya memang pernah terserang hama kumbang tanduk, tapi kami semua bisa mengatasi dengan baik dalam perawatan atau penanganan hama kumbang tanduk dan lain sebagainya. Ini adalah sawit yang sudah memasuki umur kurang lebih 2 tahun ya. Ini adalah masih tahap kastrasi untuk kita semua. Di sini setia menunggu untuk hasil produksi sawit kedepannya ya, yang lebih baik lagi kita tunggu. Jadi ini masih tahap kastrasi. Dan untuk rekan-rekan di rumah yang melihat video ini, semoga menambah kesemangatan dalam merawat kebunnya ya, dan menjaga agar apa yang kita harapkan akan kita dapat rasakan ya di masa depan untuk kebaikan kebun sawit kita. Oke, tidak banyak lagi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan mohon maaf apabila dalam perkataan saya kurang berkenan di hati Bapak atau kurang pas. Di sini kita masih awam, kita sama-sama belajar. Dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.